وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Perhatikan, sekarang kita masuk ke Al-Baqarah 45. Perhatikan. Al-Baqarah 45. Siap mulai? Al-Baqarah 45. Kita sama-sama baca dulu Al-Qur'annya dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan, utlubu, mintalah oleh kalian, al-ma'unata, pertolongan, ala umurikum, tentang urusan-urusan kalian, bisabri, dengan sabar, al-habsi, menahan linafsi, kepada jiwa, alama takrahu, atas apa yang kalian membencinya, waswalati, dan salat, afrodaha Allah memufradkan kalimat salat, bizikir, dengan menyebut as-salat, ta'diman, sebagai pengagungan, isyaniha, karena keberadaannya, wafil hadis, dan di dalam suatu hadis, karena keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu, jika apabila menimpa kepada Nabi, amrun, suatu urusan, badara, Nabi bersegera, ila sholati, untuk melaksanakan salat. Wakila, dan dikatakan, al-khitabu, agar khitab lil Yahudi, kepada Khitab orang ayat ini. Al-khitabu, khitab ayat ini, lil Yahudi, kepada orang Yahudi. Lama, ketika aqahum,
mereka mengingkari Bukan aqahum menghalangi. aqahum mereka menghalangi. Bukan menghalangi kepada mereka. Menghalangi kepada mereka anil imani dari keimanan. Asyarahu ketamakannya. Wahubbur ribasati dan cinta kedudukan. Faumiru maka mereka diperintahkan disobri untuk sabar. Bahwa ialah as-saumu melaksanakan saum. Li'annahu karena sesungguhnya saum itu yukassiru syahwata dapat meluburkan syahwat. Wassalata dan sedangkan salat. Wassalatu dan salat. Bukan wassalatu sedangkan salat. Wassalatu sedangkan salat. Li'annaha karena sesungguhnya salat itu turithul khusyu'a dapat mewariskan kekhusyuan. Watung fil kibra dan meniadakan takabur. Wa innaha dan sesungguhnya itu salat itu as-salata yaitu salat lakabiratun benar-benar berat, saqilatun benar-benar berat, illa 'alal khasyi'in kecuali atas orang-orang yang khusyuk. As-sakinina yaitu orang-orang yang menetap ila taati ada pada ketaatan. Kelas. Perhatikan dengan baik. Apa yang disebut tafsir. Yang hari ini kita akan membahasnya di Tafsir Jalalain ayat 45. Tafsir secara bahasa atau secara etimologi itu artinya asyarhu wal bayan. Luas dan jelas. Jadi tafsir secara bahasa artinya luas dan jelas. Sedangkan tafsir menurut istilah atau secara terminologi adalah syarhu kalamillah liyub hama muraduhu. Penjelasan kalam Allah Ta'ala agar dapat dipahami maksud dari firman-Nya. Apa maksud dari firman-Nya? Itu diperjelas. Kalau di Quran itu ada perintah wajib ditaati, di Quran itu ada ayat larangan wajib dijauhi, di Quran itu ada ayat-ayat petunjuk wajib diikuti, ada ayat-ayat targhib rangsangan motivasi kita harus termotivasi, ada ayat-ayat ansaman tarhib kita harus takut, ada ayat-ayat al-qasas kita harus mengambil pelajaran, kita harus mengambil pesan moral yang ada pada ayat itu. Kalau ada ayat-ayat mau'idhah, ayat-ayat nasihat, kita harus mengambil nasihat dari ayat-ayat itu. Sehingga dengan tafsir dapat dipahami maksud firman Allah tadi. Itu sebabnya para mufassir sangat luar biasa. Baik para mufassir klasik ataupun para mufassir modern. Karena nanti tafsir itu pertama ada tafsir yang disebut dengan tafsir dengan yaitu bil hadis. Tafsir bil hadis seperti umpamanya kita lihat tafsir Tobari, At-Tobari, begitu juga Ibnu Katsir. Itu termasuk tafsir bil ma'thur. Ada lagi tafsir modern disebut dengan istilah tafsir yang kontemporer lah. Semacam kita dengar ada tafsir Al-Manar, kita dengar ada tafsir Al-Asas, ada tafsir Al-Marogi, begitu ya, banyak sekali. Dan termasuk salah satunya adalah ada tafsir Jalalain. Kenapa di pesantren ini kita juga belajar tafsir Jalalain? Ini tafsir ini tentu
ditafsiri Quran ini oleh dua orang. Jalalain ini kan dua jalal. Ya, Jalaluddin As-Sayuti dan Jalaluddin Al-Mu'ti. Isinya Jalalain ini pertama mufradat. Yang kedua nahu, ketiga sorob, dan keempat balaghah isinya itu. Jadi 4. Isinya di sini 4. Jadi 1 mufradat, yang kedua nahu, ketiga sorob, dan keempat adalah ilmu balaghah. Jadi kalau kita sambungkan dengan materi pelajaran di pesantren kita tentu nyambung ya materi ini. Mari sama-sama kita baca tafsir Jalalainnya Al-Baqarah 45. Firman Allah wasta'inu. Ini kalau wasta'inu ini fi'il amar, di mana fi'il madinya ista'ana yasta'inu isti'anatan. Kalau dari ana ya'inu yang asalnya awana jadi ana ya'inu tambah alif sin ta ista'ana, itu berarti maknanya litolab, yang berarti meminta. Contoh, goparo mengampuni, tapi kalau ditambah 3 alif sinta istagfaro itu artinya meminta ampun. Ya, ini litolam, wajan istab'ala itu litolam. Jadi kalau diterjemahkan wasta'inu, mintalah kalian pertolongan. Mintalah kalian akan pertolongan. Wasta'inu. Dalam tafsirnya utlubul ma'unata. Utlubu itu fi'il amar. Fa'ilnya wawu, ma'unata menjadi maf'ulun bih, harus mansub. Utlubu, carilah, pintalah oleh kalian al-ma'unata, pertolongan. Kepada siapa? Kepada Allah. Ala umurikum, atas seluruh urusan-urusanmu. Mintalah tolong kepada Allah dalam menghadapi segala urusan-urusanmu. Apakah kita punya urusan? Apakah kita punya masalah? Semua orang pasti memiliki masalah dengan sebab masalahnya berbeda. Tetapi tetap saja urusannya itu adalah akan sama kena kepada kita walaupun sebab urusannya berbeda. Dan tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Pasti itu punya masalah dengan masalahnya masing-masing. Andai kata ada orang yang merasa tidak punya masalah selama hidup, itu dipertanyakan, berarti orang itu sedang bermasalah. Karena orang yang hidup itu pasti punya masalah ya dengan kehidupannya. Apabila orang merasa tidak punya masalah selama hidup, maka dianggap orang itu sedang bermasalah. Paham? Maka dalam tafsir Jalalain ini dijelaskan dengan apa kita meminta pertolongan kepada Allah, bisobri, dengan kesabaran. Yang dimaksud sobar, lihat dalam tafsir ini, kalau dibaca bisobri maka tafsirnya pun al-habsi. Bisobri al-habsi. Kalau asobru al-habsu, samakan. Itu dalam membaca tafsir Jalalain. Kecuali dipisah. Apa itu asobru? Beda lagi. Ini kan nafsirkan. Bisobri itu artinya al-habsi lin nafsi, dengan menahan jiwa, dengan menahan untuk diri. Alama takrohu, terhadap apa yang kita tidak suka, terhadap apa yang kita tidak senang.
tahan diri menghadapi segala sesuatu apa yang dirasakan oleh kita itu tidak senang. Disitulah kita bersabar. Kita dicaci orang, kita dihina orang. Enak nggak? Enggak enak. Kita dapat musibah, hilang motor, hilang mobil, apalagi hilang kehormatan. Itu harus menahan diri terhadap apa yang kita tidak senang dan tidak suka tadi. Itu namanya as-sabru. Paham? Itulah sabar. Tapi sabar bukan berarti berhenti di situ, melainkan harus ada usaha dan ikhtiar untuk keluar dari masalah-masalah yang membelit siapapun. Paham ya? Santiwan santiwati. Yang kedua wassolati dan sholat. Sabar dan sholat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu sebetulnya yunaji rabbahu. Seseorang sedang berkomunikasi dengan Tuhannya. Seluruh sholat. Baik sholat wajib ataupun sholat sunat. Kalau di sholat sunat, apalagi kita menjalankan sholat malam, kita sedang sendiri sholatnya, punya masalah, maka serahkan kepada Allah masalah itu sambil meminta solusi terbaik. Makanya di surat Al-Isra ya kita baca, aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masuda. Nah ini ada sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Lalu di situ kita meminta solusi kepada Allah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrizni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Di situ kita meminta solusi yang terbaik di sisi Allah. Paham? Aprodaha, Allah memuprodkan lapad sholat bidikri dengan menyebut as-sholat tidak sholawat. Muprodnya sholat, jamannya sholawat. Takdiman karena mengagungkan lisaniha akan keberadaan sholat. Betapa agungnya sholat itu. Ya, betapa agungnya sholat itu. Sehingga lapadnya dimuprodkan secara khusus. Karena sholatnya sholat khusus. Kalau as-sholawat kan banyak. Yang hakikatnya sesungguhnya setiap sholat itu disitulah kita munajat. Kita berkomunikasi dengan Allah. Dan ada salah satu waktu yang sangat disukai Allah adalah bangunlah pada sepertiga malam. Disebut tahajud karena sholatnya dilakukan setelah bangun tidur. Jadi tahajud itu artinya bangun tidur. Jadi disebut tahajud sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Silakan jalankan sholat tiap malam dan tak boleh terhenti. Segala sesuatu mari kita serahkan kepada Allah. Wafil hadisi sedang di dalam hadis atau dalam sebuah hadis. Nah, ini dalam hadis ini. Ini tafsirnya nih. Karena sallallahu alaihi wasallam ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu apabila menghalanginya kepada Nabi. Apabila Nabi galau, bahasa kita galau. Apabila datang kepada Nabi sesuatu yang dianggap menghalangi perasaan Nabi, mengganggu perasaan Nabi, amrun suatu urusan, apa saja. Jadi Nabi sendiri sesungguhnya selalu merasa ada masalah-masalah yang ada pada diri Nabi. Nabi juga sama seperti kita manusia biasa, awas. Jadi Nabi itu manusia biasa, jadi ada sisi kemanusiaannya. Nabi sedih, Nabi bahagia, Nabi khilaf, itu sisi manusia.
Mana bukti sisi manusia Nabi? Nabi pernah sholat duhur lupa, ternyata bukan 4 rakaat tapi 2 rakaat Nabi sholat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau sholat 2 rakaat barusan? Oh tidak, kata Rasulullah, aku 4 rakaat. Oh berarti Nabi lupa, harusnya 4 kan? Lalu tanya sahabat yang lain, ya Rasulullah, sahabat yang lain juga sama merasa engkau sholat hanya 2 rakaat sholat duhur itu. Oh kalau begitu aku lupa. Ayo kita sholat tambah lagi 2 rakaat. Nabi menambah lagi 2 rakaat sholatnya. Kemudian sujud syahwi. Lalu Nabi menghadap kepada orang banyak. Ana basyarun mislukum. Aku ini manusia biasa. Bukan manusia luar biasa. Manusia biasa seperti kamu. Ansa kama tansawuna. Aku lupa seperti kamu lupa. Kan gitu? Aku lupa seperti kamu lupa. Aku sedih seperti kamu sedih. Aku bahagia seperti kamu bahagia. Nah, dikala aku lupa, faida nasitu, maka ketika aku lupa, fadzakiruni, tolong peringatkan aku, tolong beritahu aku. Itu hebatnya Rasulullah. Tak pernah merasa karena yang memberitahu itu adalah sahabat atau di bawah Rasul, lalu gengsi menerimanya. Tidak. Rasul sangat terbuka dengan kepada siapapun. Termasuk Rasul terbuka kepada orang buta bernama Abdullah bin Maktum ketika Nabi ditegur karena berpaling darinya ketika dia datang ingin belajar ilmu, turunnya surat Abasa wa Tawalla. Kenapa Muhammad engkau bermuka masam dan berpaling? Itu ditegur Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Wakila dan dikatakan al-khitabu, khitab ayat ini, khitab itu ditunjukkannya ayat ini kepada siapa? Ini sependapat, ini kata pendapat. Kata sependapat, wakilah itu pendapat. Pendapat yang lain. Al-khitabu, khitab ayat ini lil Yahudi, ditunjukkan kepada Yahudi. Lama aqobahum, tatkala menghalangi kepada mereka Yahudi anil aimani, dari keimanan, asarrohu, ketamakan. Yahudi ini orang tamak, paling tamak. Wahubur riyasati, dan amat mencintai kedudukan. Jadi siapapun. Jadi awalnya orang yang tamak dan rakus akan kedudukan itu Yahudi. Siapapun yang sama dengan Yahudi itu minhum, itu bagian dari Yahudi. Ya, hati-hati. Maka paumiru, maka mereka diperintah bisabri, untuk berbuat kesabaran. Salah satunya apa? Wahwa saumu, dengan menjalankan saum. Jadi sabar itu bukan berhenti, tetapi ikhtiar. Dengan apa dia bersabar? Lakukanlah saum. Kenapa dengan saum? Li'annahu yukasirus sahwata, karena saum bisa melebur syahwat. Makanya kamu lihat dalam hadis, yaitu tentang seorang pemuda apabila belum mampu menikah, jalankanlah saum. Karena saum itu adalah benteng baginya. Coba siapa yang tahu hadisnya? Siapa yang tahu? Manis tato amin kumul ba'ata, siapa orang yang mampu di antara kamu untuk menikah? Ya menikahlah. Maka waman lam yastati, siapa orang yang belum mampu menikah, fa'alaihi bis saum, maka wajib atasnya, ini secara asal saum, wajib atasnya saum. Kata lain anjuran untuk menjalankan saum. Kenapa? Karena saum itu adalah, dengan saum itu adalah ahsonu lil parji, bisa menjaga kehormatan. Dengan saum, syahwatnya turun, maka terjaga kehormatan.
Jadi sabar itu jalankan dengan menjalankan saum. Yang kedua adalah, ini kalau diatapkan wahwa saumu wassolatu. Yang kedua adalah sholat dengan menjalankan sholat. Li'annaha, karena sesungguhnya sholat turisul khusu'a, sholat itu mewariskan kekhusuan. Awas, sholat itu mewariskan kekhusuan, watankil kibro, dan melenyapkan, menghilangkan kesombongan. Kenapa menghilangkan kesombongan? Ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, berarti kita itu amat kecil, hanya Allah yang akbar, hanya Allah yang agung. Itu pahami dengan baik. Wa innaha, dan sesungguhnya as-salata, yaitu salat, la kabirotun, benar-benar berat salat itu, saqilatun, berat salat itu, illa, kecuali, ini pengecualian, alal khasyi'in, atas orang-orang yang khusyuk. Tafsirnya orang yang khusyuk itu as-sakinina, orang-orang yang tinggal tetap tenang, ila ta'ati, untuk menjalankan ketaatan. Itulah orang-orang khusyuk. Orang khusyuk itu orang yang istiqomah menjalankan ketaatan. Dengan demikian, dengan sangat jelas sekali tafsir Al-Quran Al-Baqarah 45 ini, maka yang terbaik untuk kita meminta tolong kepada Allah, lakukanlah, yaitu sabar dan sholat menjadi penangkal bagi masalah yang membelit siapapun. Karena pemberi masalah adalah Allah, lalu kita serahkan kepada pemberinya agar pemberinya itu memberikan solusi terbaik untuk kehidupan kita semua. Paham? Itu barangkali pagi hari ini yang bisa kita sampaikan. Tentu terus kita kaji walaupun satu ayat, karena kita juga belajar membacanya, belajar memahaminya, insya Allah selalu bermanfaat untuk kita semua.